memanfaatkan, bukan memanfaatkan, memberdayakan ya. Kita bersama-sama. Ya. Ya Pak Mario. Nah, ini tentang kedisiplinan, bahwa semua siswa itu punya kebutuhan yang beda-beda. Jadi kenapa anak-anak itu ada yang jajan sampai luar, kemudian anak-anak itu ada yang seneng pakai sandal, terus seneng rambutnya gondrong gitu ya. Ternyata ya punya kebutuhan yang beda-beda. Yang saya yakin itu belum mendapatkan arahan atau anu dari kita, sentuhan dari kita. Kalau sudah dapat sentuhan, alhamdulillah, buktinya anak-anak baru 2 pekan gabung dengan kita sudah tertib-tertib rambutnya. Kemudian anak-anak juga sudah perangainya juga sudah syar'i yang diterima gitu. Oke, ini anak-anak beda-beda intinya. Tidak mungkin kita perlakukan sama dalam menangani. Ada yang diajak lagi-lagi, ada yang diajak di jalan-jalan, ada yang harus dibuat nangis dulu, ada yang harus macam-macam lah cara-caranya. Oke. Kemudian kita pahami juga bahwa siswa itu punya gambaran masa depan yang berbeda-beda. Jadi kalau punya gambaran masa depan yang beda-beda, ada yang intensitas menggunakan laptopnya itu harus lebih banyak daripada yang lainnya. Ketika ditanya, kok ingin laptop terus, karena dia pengen jadi programmer atau pengen jadi apalah, sehingga dia memang intensitasnya pegang laptop lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, kalau kita sudah memahami, sudah tanya dan sudah tahu jawaban seperti itu, kan tentunya kita saran-sarannya itu akan berbeda ketika kita langsung pukul rata, pokoknya sembuhkan laptop elek dan lain sebagainya, ya gitu kan. Itu tidak bagus nantinya. Tidak mungkin semua usaha satu siswa sama usaha yang lainnya itu sama. Semua harus kita kawal dengan cara berpandang yang berbeda-beda. Oke, ini beberapa kecerdasan gitu ya. Yang kenapa ditampilkan ya supaya kita memahami bahwa anak-anak itu naik kelas lah gambar gurune gitu ya, mana diceritakan siapa ustadzah itu malah Uswiji atau siapa malah gambar gurune. Buktinya setelah lulus dia masuknya desain grafis gitu dan seterusnya gitu. Nah, ini berarti dia di sana ada yang senang jalan-jalan terus spasial, ada yang macam-macam lah gitu. Nah, ini kalau kita mengetahui anak-anak punya banyak kecerdasan seperti ini, ketika 1-2 melanggar barangkali agak memar dengan apa yang dia inginkan berikutnya gitu. Ada yang ini aneh, suruh apel suruh malah izin, ada yang dia izin ke gunung 3 hari lagi gitu ya. Dulu ketika belum ada atau belum sadar ada konsep ini, kita marahnya luar biasa, bukan main gitu ya. Tapi ternyata memang anak-anak perlu momen, dan momennya yang tepat seperti itu pun sebenarnya sudah orang tuanya sudah izin ke wakil, kemudian siswanya juga izin dan tanya juga boleh apa dan seterusnya. Prosedurnya sudah dilakukan, tapi akhirnya tetap berangkat begitu ya. Nah, itu mungkin secara adab ya bisa diperbaiki, tapi kita lebih memahami ternyata dia passionnya saat seperti itu baru berkebutuhan melaksanakan naik gunung. Nah, dan seterusnya gitu ya. Kenapa sepatunya kok tidak hitam semuanya, tapi karena senang olahraga sepatunya yang kita akan nyari sepatu olahraga yang warnanya hitam mayoritas atau sebagai besarnya hitam. Oke, ini masih sama tadi. Nah, ini kita ingin mencoba aja, tidak terburu-buru, intinya tidak terburu-buru menjustifikasi siswa, tapi apa? Lebih banyak bertanya dulu, karena setiap yang dilakukan siswa itu pasti punya tujuan. Sekali lagi, setiap yang dilakukan siswa itu pasti punya tujuan, dan tujuan siswa itu kenapa melakukan yang aneh-aneh itu kalau tidak kita tanya, itu tidak akan tahu kita gitu ya. Seandainya kita tahu alasan mereka melakukan ini, itu, dan lain sebagainya, itu bisa jadi, gitu ya maksudnya. Pemakluman, simpelnya. Kenapa ada anak yang tiduran? Kenapa ada anak yang bergerak kamu perhatikan ke depan? Ternyata ketika saya pas ngajar, saya memang duduk terus hanya menyampaikan atau hanya nulis di papan tulis terus. Padahal keinginan dia si anak itu
ada ya atraktif lah gurunya, nyetel apa dengan metode suara yang intonasi yang beda-beda, harus jalan. Kayaknya anak seperti itu gitu ya. Itu anak bagus apa enggak? Tujuannya bagus apa enggak? Keinginannya bagus gitu ya. Cuma karena tidak kita tanya, kita tidak tahu sebenarnya. Oh ternyata karena anak sikan seperti itu gara-gara kita ngajarnya mungkin apa itu masih belum kompatibel, belum sesuai dengan yang siswa inginkan. Makanya ini slide yang bagian ini kita apa itu tidak ada yang salah dengan usaha yang dilakukan siswa. Maka kita tanya. Yang tidak memiliki tujuan, oh ini kata-kata mungkin saja. Oke, ini selanjutnya konsep berikutnya. Ini kita ambil yang penting. Hanya siswa yang bisa mengontrol diri siswa. Artinya usahakan bisa mengontrol diri apa itu mereka dengan baik. Ini anak-anak juga harus disadarkan bahwa ustadz itu tidak akan bisa mengontrol diri siswa, gitu ya. Selama mental blocknya atau dia tidak mempersilahkan, tidak membuka diri kepada kita, makanya biasanya siswa itu agak terbuka dengan ustadz ini bisa terbuka. Itu artinya kontrolnya sudah mulai dibuka kepada ustadz tersebut. Nah kalau sudah dibuka, ini pintu masuk yang luar biasa untuk tadi mendisiplinkan siswa, gitu ya. Ini konsep yang pertama, hanya siswa yang bisa mengontrol diri siswa. Kemudian ya kita arahnya ke siswa adalah apa? Seperti ini tadi yang disampaikan Ustaz Islam tentang HP tadi. Filternya tolong dihidupkan. Filter untuk nyaring ini HP-nan bagus atau HP-nan yang tidak bagus gitu. Skala prioritas mulai dimainkan gitu ya. Nganggo HP sing pas penting-penting saja. Nah ini apa itu? Turunan dari hanya siswa yang bisa mengontrol diri siswa. Kemudian yang kedua, guru hakikatnya tidak bisa mengontrol siswa. Jadi mohon maaf guru yang apa itu mungkin marah-marah menekan siswa dan lain sebagainya, itu sebenarnya ya efektif tapi cuma beberapa saat, gitu ya, cuma beberapa saat. Dulu energi kita sudah apa itu terkuras luar biasa, anak tetap tertutup gitu ya, meskipun gere-gere ya kadang nangis kadang tapi sejatinya kalau selama mereka belum membuka diri mereka, itu kita guru itu tidak bisa mengontrol siswa. Jadi supaya guru bisa membantu mengontrol siswa, maka siswa harus merelakan dirinya untuk dikontrol siswa. Makanya kalau Pak Budi pas ada pasien gitu ya, itu ditanya dulu siap apa enggak berubah, siap apa enggak menjalani berbagai tahap-tahap terapi gitu ya. Kalau sudah siap, oke. Sama yang hipnotis gitu ya, mereka sudah merelakan diri untuk kena hipnotis gitu ya. Aku nyoba, aku lali tenan ora gitu. Ayo mental blocknya harus bisa terbuka terlebih dahulu. Makanya untuk membuka ini lama. Butuh waktu bahkan 1 sampai 2 hari gitu ya. Kelihatannya belum masuk. Ya besok ketemu lagi ya. Kalau di tempat ini nggak efektif, besok ke tempat yang lain. Seperti itu harus dilakukan dulu supaya apa? Supaya tadi bisa terbuka terlebih dahulu. Nah, jangan terburu-buru memberi apa itu masukan, nasihat dan seterusnya. Dibuka dulu. Gitulah. Oke, lanjut. Siswa tidak bisa dipaksa. Jadi siswa itu harus selalu menentukan pilihan-pilihan dengan tepat. Ini kita sarankan, Pak Guru itu nggak bisa memaksa kamu gitu ya. Untuk itu supaya kamu tidak dipaksa Pak Guru, silahkan melakukan hal-hal pilihan-pilihan kehidupan yang baik gitu ya. Pilihan sikap ataupun aktivitas yang baik. Saling membantu kolaborasi. Nah ini kalau dari awal sampai akhir sebenarnya kan semuanya mengarah ke student center gitu ya. Kembali lagi ke memaksimalkan peran siswa sendiri. Oke, lanjut. Ampun bosan dulu ya, ini masih ada hal-hal yang penting. Ini tipe mendisiplinkan siswa. Tipe yang pertama yaitu disiplin karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, begitu. Ini paling sering atau kalau di
survei itu paling banyak dilakukan oleh siswa. Bertahan lama apa enggak? Kelihatannya nggak bertahan lama. Kalau nanti si kedisiplinannya Pak Mario, nah itu ini agak lemah, gitu ya. Yaitu ya akan banyak toleransi dan lain sebagainya. Yang kemarin-kemarin gitu ya. Tadi dapat dari Ustaz Isan, lembut oke, yang penting tegas, gitu ya. Oke, nanti kita terapkan itu. Oke, yang kedua, tipe untuk disiplin ataupun termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk ya jadi anak yang serius supaya dapat penghargaan. Wah, kamu anak yang solih, kamu anak yang solihah, kalau orang tua dan seterusnya, gitulah. Ini tipe yang kedua. Ini akan gembos juga ketika nanti ganti guru yang tidak pernah memberi penghargaan, tidak pernah mengapresiasi dan sebagainya, jadinya aras-arasan gitu ya. Atau orang tua tidak pernah mengapresiasi kalau kita jadi orang tua di rumah, ini akan gembos. Nah, kemudian tipe yang ketiga, ini yang kita inginkan, disiplin untuk menjadi orang yang mereka inginkan, jadi orang yang idealnya di kepala mereka. Orang yang ideal di kepala mereka itu orang yang bagaimana? Seseorang itu harusnya ya baik hati, seseorang yang tidak mendolimi orang lain, menghargai orang lain, menyenangkan orang tua, menyenangkan saudara, membahagiakan sekolah. Kan harusnya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti dia intinya bisa termotivasi, disiplin dari dirinya sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan karena penghargaan. Kita mengarahnya ke sana. Meskipun ini konsep prakteknya nanti kita berbagi tips gitu secara periode 3 bulan atau 6 bulan. Intinya disiplin berasal dari diri siswa sendiri. Ini kesimpulannya, diusahakan siswa punya motivasi disiplin pada tahap yang ketiga. Ini yang tadi saya sampaikan di paling akhir tadi. Bagaimana seharusnya siswa ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita aja. Ini agak beda dengan peraturan. Kalau peraturan kan dilarang ini, harus gini dan lain sebagainya. Kalau keyakinan kelas itu yang mudah diingat. Kadang orang, aturannya gimana? Aturannya saya kurang tahu gitu ya. Tapi kalau diingatkan keyakinan kelas, harusnya siswa itu bagaimana ketika berteman dengan yang lainnya. Nanti dia bisa menjawab. Ya kita harus menghormati, tidak menzalimi, kita harus kasih sayang. Bagaimana kalau kita sebagai hamba Allah, ya harus ibadah dengan tertib. Selalu bisa menjawab. Nah, ini keyakinan kelas ini ya perlu kita kalau kemarin istilahnya ya aturan gitulah, kesepakatan bersama. Ini lebih dalam lagi, ada istilah baru yaitu tentang keyakinan kelas. Nih kita lihat ya. Lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya cuma tetap perlu aturan. Cuma untuk ketika ngobrol itu yang disampaikan aturan itu akan berat gitu ya. Ngobrolnya itu berat. Tapi ketika ngobrol tadi ya mendampingi, mendisiplinkan siswa atau mengembalikan anak-anak ke rule-nya lagi, itu akan enak dengan istilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas pernyataan universal. Ya tadi misalnya menjaga keselamatan bersama, keamanan bersama, sama pakai helm gitu ya. Kalau ya takut Pak polisi, itu berarti masih takut dengan hukuman. Tapi kalau ya biar selamat, itu sudah keyakinan kelas gitu ya, sudah keyakinan dirinya sendiri. Oke, lanjut. Dengan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak boleh dilarang. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya sedikit saja, tapi bisa mewakili semuanya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita yang sesuai, gitu ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini dibuat nanti di pekan-pekan pertama, khususnya wali kelas ataupun guru yang mungkin menghadapi permasalahan agak bermasalah dengan siswanya gitu ya. Nah, dicoba diulangi barang 15 menit membangun keyakinan
kelas bersama, bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Ini contohnya semangat belajar, keselamatan, kesehatan, keamanan. Apa itu masker ya supaya aman, supaya sehat dan gitu. Nggak boleh merokok, dilarang merokok, dilarang sampai dan sebagainya. Sebenarnya di sana kata kuncinya adalah supaya apa? Kenyamanan, oke, supaya yang lainnya semangat, nyaman, kesehatan supaya diri kita sehat gitu. Dikembalikan ke sana itu ngobrolnya lebih enak daripada kita melarang ini. Kan larangannya gini, gimana sih kamu ya? Jadinya mentah nanti akan seperti ditembak terus gitu lah. Ya, beradab, empati, peduli, karakter yang baik dan seterusnya. Ya, ini supaya kita memahami saja bahwa anak-anak itu manusia melakukan sesuatu pasti berdasarkan ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Mau tidak mau kita harus memahami. Ini minimal memahami dulu. Oh iya ya Mas, yang namanya siswa itu perlu kebebasan ya. Gitu ya. Nah, cuma kita mengatakan kebebasan itu tidak mesti bisa dilakukan dengan caramu seperti itu aja, gitu. Dengan caranya siswa aja. Banyak bentuk kebebasan yang bisa dilakukan oleh seorang siswa. Nah, kita beri masukan-masukan. Sama kesenangan. Balang-balangan kok kena gurune, tebok, gedang sisan, gitu ya. Kan rasanya ya gimana itulah gitu. Nah, kalau ditanya seneng kok ya lempar-lemparan seneng atau tendang-tendangan bal-balan seneng gitu. Nah, senengnya tidak harus dengan itu aja. Mungkin cari cara senang kita kasih. Tapi itu tidak dari kita. Dan kelihatannya kalau selain lempar-lemparan, selain sepak bola, selain ngobrol, selain apa di kelas itu ya, kira-kira apa yang bisa membuat tetap senang? Nah, pasti mereka punya cara. Mungkin dengan cara ini. Nah, itu boleh gitu ya lakukan. Oke ya, tentang penguasaan. Nah, ini yang disampaikan tentang penguasaan tadi, bahwa anak-anak itu kadang banyak nuntut, kadang melakukan hal-hal yang irasional karena mereka itu inginnya menguasai kompetensi, inginnya dapat ilmu yang banyak gitu lah. Tapi ternyata kok tidak didapatkan. Nah, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang aneh-aneh. YouTubean dan sebagainya. Tidak semua yang YouTubean itu negatif. Kadang mereka harus ngoyak materi ini gitu ya, penguasaan. Itu kebutuhan mereka. Dan itu harus kita pahami gitu ya. Oh, ternyata harus tidur malam-malam, harus pakai laptop itu ternyata pengen menguasai lebih banyak. Pengen siap SBM, PTN. Bagus apa enggak? Bagus gitu ya. Nah, kalau kita memahami itu barangkali nanti ada kebijakan-kebijakan khusus untuk yang bisa menyampaikan hal seperti itu. Nah, tidak semua juga bisa menyampaikan hal seperti itu. Makanya kita perlu tanya ngobrol bagi siswa-siswa yang bayangan kita kok melanggar gitu ya dan seterusnya. Oke. Cinta kasih sayang ada kalanya ya mereka hanya butuh perhatian, butuh kasih sayang. Ya udah kita kasih perhatian. Makanya tadi sampaikan bahwa tahap yang kedua gitu ya, semuanya harus kita sentuh. Ini dalam rangka kita memenuhi kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang. Dapat cinta dan kasih sayang dari kita semuanya tanpa kecuali. Kalau kemarin hanya yang cantik-cantik saja, hanya yang putih-putih saja kulitnya, hanya yang public speaking-nya bagus, hanya yang jadi organisasi PHT saja. Nah, itu zaman dulu gitu ya. Setelah ini kita nanti entah kulitnya hitam, entah merongos, entah pesek, entah apa gitu ya. Itu akan dapat kita yang pasif luar biasa, yang introvert yang kita dapat kasih sayang semuanya gitu ya. Siap ya kita udah? Ya, itu kalau baru. Bukan baru nih yang sebenarnya tidak ada, cuma harus kita inilah refresh. Ya, gitu ya. Tipe guru ya, ini kita tipe guru yang mana ini? Tipe guru penghukum. Nah, itu yang sering pembuat rasa bersalah gitu ya. Terus ada yang tipe teman, ada tipe pemantau, ada tipe manajer. Nah, ini ada beberapa tipe yang sebenarnya semuanya ya punya latar belakang, punya sisi baik dan sisi negatifnya gitu. Nih kita lihat sekilas. Ini contoh-contohnya. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan menghukum. Kamu sudah
Kamu sudah mencobakan bapak ini apa itu membuat rasa bersalah. Oh ibumu mesti sedih. Oh ya seperti itulah. Wah membuat rasa bersalah gitu ya. Sehingga setelah kita coaching, setelah kita tangani itu anak jadi hancur karena merasa dirinya penuh dosa gitu ya. Nah ini kan tidak kita inginkan juga gitu. Tapi udah dipraktekkan. Iya. Sering lakukan untuk ini teman gitu. Kemudian pemantau ya apa peraturannya dan seterusnya. Nah ini yang harapannya kita bisa jadi seorang manajer ini. Apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakini kamu ini memperbaikinya, ini dari siswa sendiri ide-ide untuk memperbaiki itu. Ya tapi tetap perlu kita pancing-pancing pertanyaan-pertanyaan. Oke, ini dampaknya, kita lihat dampaknya. Mengulangi kesalahan berulang, kemudian jadi rendah diri kalau sering tertangani guru-guru yang mohon maaf sering membuat orang merasa bersalah. Mending kalau teman jadi bergantung, kadang siswa itu akan bersembunyi atau merasa punya dengengan gitu lah. Kalau pemantau ya dia akan selalu jaga pengingatan. Nah itu kalau nggak diingatkan nggak jalan ininya program tahapannya atau setorannya dan sebagainya. Nah ini apa itu pemantau. Kemudian manajer yaitu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Sekali lagi student centerednya di situ. Nah ini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkelas. Oke gitu ya. Ini kalau dilihat dari atasnya perilaku kontrol negatif untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kalau yang positif teman dan pemantau. Kemudian yang fungsi kontrol diri semua nanti dari siswa itu tipe manajer. Ini bagaimana cara kamu memperbaiki kira-kira apa presentasikan atau sampaikan ke Ustadz begitu ya. Pengen kuliah di mana kira-kira sudah cukup apa belum ini anumu apa itu persiapanmu gitu. Kalau belum cukup kira-kira apa yang akan kamu lakukan. Nah seperti itulah. Jadi agak berbeda dengan intinya bocah itu males gitu lah. Dia corone dan bocah itu orang males. Nah gitu. Ini wanti-wanti jika ada yang tipe penghukum kan kita kan harus wanti-wanti ke siswa. Ya jangan sampai dendam nak gitu ya. Kalau menghadapi yang merasa jangan sampai merasa rendah diri kemudian jadi nggak pede, jadi hancur malah pengen keluar dari SMIT Nur Hidayah. Jika ada guru yang kebetulan banyak guru yang jadi teman, jangan sampai kita gampang gay. Nah itu kita wanti-wanti. Jika ada guru yang selalu memantau kita ya jangan sampai kita tergantung pada pengingatan guru kepada kita. Itu tergantung pada pengingatan itu ya kurang baik. Yang baik adalah apa tadi? Berasal dari diri sendiri kesadaran. Apa yang harus dilakukan adalah membuat siswa bisa menumbuhkan motivasi secara internal, mencerna manfaatnya, memaknai nilai keyakinan tadi kelas tadi, bisa mandiri tidak bergantung pada orang lain maupun benda, tidak bergantung pada hadiah-hadiah, gitu ya. Ini tadi sudah. Misal selama ini siswa kita masih salah atau belum maksimal dalam berdisiplin, ini materi yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya? Yaitu dengan Pak Juju, itu mudeng menurut Pak Mario. Nanti teknisnya mungkin akan didatangkan oleh yang lebih ahli. Pak Mario menyampaikan kulitnya saja. Ada 3, ya udah beneran gitu ya. Ada 3 pola sebenarnya. Kalau yang ditangkap Pak Mario ketika menangani siswa gitu ya, kalau sebelumnya langsung dikasih apa itu bukti jubel, langsung ngelak, ini ngopo, gitu ya. Mungkin yang dulu atau 10 tahun yang lalu mungkin seperti itu, gitu. Nah ini apa itu dapat ilmu baru, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Supaya mau tadi terbuka blognya, supaya mau cerita banyak, mungkin dipanti-panti. Setiap orang itu pasti pernah melakukan
kesalahan sehingga tidak siswa di luar itu ketika melakukan seperti itu masih biasa itu enggak. Apa jenenge ya tadi misalnya kesalahan-kesalahan itu di sekolah lain masih biasa gitu ya. Ya pacaran ya mungkin bisa di luar, tapi yang jelas tuh ya di luar gitu ya. Itu masih biasa. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Supaya apa? Identitasnya masih stabil gitu ya. Ya melakukan kesalahan banget gitu ya. Setelah itu oke, sudah mulai nyaman dengan kita, patching, leading up, menyamakan ini sudah mulai sama, masuk ke sini. Nah, Mimi mau apa sih gue? Gitu ya. Kemarin ngapain sih? Oh, lakukan ini. Nah, mulai ditanya-tanya. Nah, tujuannya apa kamu melakukan itu? Ini mulai masuk ke validasi tindakan yang salah. Siswa itu harus menyadari bahwa tindakannya itu salah gitulah. Nah, itu harus sadar dulu gitu. Yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu tadi ya kan, berarti kita tanya setiap tindakan itu pasti punya tujuan gitu. Nah, kita akan mengetahui nanti latar belakangnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, yang 5 kebutuhan dasar tadi gitu. Ternyata pacaran kena butuh kasih sayang dari orang tuanya, nggak pernah ngasih kasih sayang, butuh cowok yang lain. Nah gitu misalnya, berarti kan nah tapi itu bener apa enggak? Ya gitu, berarti itu enggak bener gitu ya, dan lain sebagainya. Nah kemudian dibenturkan dengan yang ketiga ini, keyakinan kelas yang telah disepakati. Tadi misalnya membahagiakan orang tua, jalankan apa itu syariat, ya tidak melakukan tadi ya maksiat dan seterusnya. Kami ingin jadi orang yang seperti apa, yang bersih, yang hatinya tidak pernah ternodai, yang dan seterusnya gitulah. Ini berarti menanyakan, fokus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah disepakati. Nah ini kira-kira kalau seperti ini aman apa enggak? Kalau seperti ini orang lainnya aman apa enggak? Kalau kamu melakukan seperti ini kira-kira ini menandakan bahwa siswa itu tanggung jawab apa enggak? Oh iya tadi ini kurang tanggung jawab karena saya sudah delete HP seminggu enggak dianu gitu ya. Nah, enggak ada kan ada kelas 12 itu yang delete HP ini pancon. Bahkan sampai dulu itu hilang gitu ya. Zamannya Fapas itu hilang. Dititipin ketua kelas gitu ya. Itu hilang. Akhirnya saat kelas ganti yang ganti Pak Isan deh. Ganti Pak Isan, dia pakai uang apa saya nggak tahu gitu lah intinya. Nah, tapi dia ini pokoknya ya kan yang pasti kalau hilang yang ngambil tetap koncolnya wong dititipkan kemudian ngambil kok kurang satu gitu ya. Nah itu kira-kira seperti itu merugikan orang lain apa enggak. Nah itu saja dari Pak Mario. Ini warna baru atau cara menangani siswa dengan cara yang khususnya produk domestik begitulah. Nah itu semoga baru di kesiswaan cara lama di BK. Oh iya betul gitu ya. Nah supaya kita sama menangani siswa itu itu seperti BK gitu lah pimpinannya. Itu ya Mas ya. Iya. Nah BK fungsinya apa? Membantu bersinergi bersama-sama. Membantu. Oh iya. Membantu apa enggak? Cuma bisa berusaha. Ya, itu aja dari Pak Mario. Mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab. Karena yang ditanya itu belum tentu apa itu memahami. Itu saja semuanya. Terima kasih atensinya. Kita tunggu judulnya apa tadi? Sinergi, artinya kita sama-sama membangun energi yang besar untuk mendisiplinkan siswa kita semuanya. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.